Adik-adik istri Kristen Elim semuanya, Kak Kesha percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca dalam firman Tuhan. Sebelum itu Kak Kesha ajak adik-adik semuanya menyanyikan pujian bersembah Kau Tuhan. Tuhan. Dan sebelum itu kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Kalau mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, adik-adik, Kak Kesha akan bagikan tema renungan kita sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan Kak Kesha, menciptakan manusia untuk menyembah Tuhan, menciptakan semua makhluk hidup ini untuk menyembah Tuhan, termasuk Kak Kesha dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, Kak Kesha akan bagikan 2 poin apa yang perlu kita siapkan untuk menyembah Tuhan. Yang pertama yaitu hati kita. Hati kita perlu disiapkan untuk menyembah Tuhan. Ketika ada waktu untuk menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Nah, Kak Kesha gambarkan dengan ilustrasi sesuai dengan Alkitab ini, pembacaan firman Tuhan di Alkitab ini, Kak Kesha gambarkan keledai muda yang tertambat ini. Nah, Kak Kesha gambarkan itu sebagai hati kita. Tuhan memerlukan setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan memerlukan Tuhan memerlukan setiap hati dari anak SD Kristen Elim dari kelas 1 sampai yang ke-6 untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Makanya oleh sebab itu Tuhan firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak melihat rupa tapi melihat hati. Nah, Kak Kesha percaya adik-adik semua selalu menyiapkan hati, selalu mempersiapkan hati untuk selalu menyembah Tuhan setiap saat, di pagi hari, di siang hari, di sore hari maupun malam hari. Biarlah kita selalu mempunyai hati yang untuk selalu menyembah Tuhan. Nah, di poin yang kedua yaitu apa yang perlu kita siapkan untuk menyembah Tuhan, yaitu seluruh hidup kita, apa yang kita miliki. Seperti orang-orang di Alkitab ini, mereka di firman Tuhan katakan banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, bahkan ranting-ranting dari pohon. Nah, mereka hamparkan itu di jalan-jalan, di daun-daun pun mereka hamparkan itu di jalan supaya Tuhan Yesus lewat dan mereka menyembah Tuhan. Nah, orang-orang pada zaman dulu mereka melakukan hal yang demikian. Namun Kak Kesha percaya di zaman sekarang semua sudah canggih. Apapun kita boleh gunakan untuk menyembah Tuhan. Apapun sarana yang kita miliki, lakukanlah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Contohnya, Kak Kesha percaya pasti setiap adik-adik
SD Kristen Elim dari kelas 1 sampai kelas 6, kakek saya percaya pasti semua sudah memiliki yang namanya handphone. Nah, kalau dengan handphone adalah alat komunikasi. Nah, kakek saya percaya sekarang di dalam handphone ada aplikasi-aplikasi banyak untuk kita bisa gunakan. Mungkin ada aplikasi apapun yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita. Namun kakek saya percaya, mari kita gunakan handphone untuk menyembah Tuhan. Contohnya, download lagu-lagu pujian, ada puji-pujian di dalam HP kita putar. Mungkin lagu itu kita bisa gunakan pada pagi hari, contohnya bangun tidur, kita putar lagu itu di handphone kita, kemudian kita punya saat teduh untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi gunakanlah apa yang kita miliki, sarana kita. Jangan ketika punya game dikasih orang tua HP untuk belajar contohnya, tapi di sisi yang lain digunakan untuk main game. Jangan ya. Saya percaya mungkin di lain waktu kita gunakan game untuk gunakan HP untuk main game, tapi kakek saya yakin di hari-hari berikutnya adik-adik mau gunakan HP atau apapun itu untuk sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan, ya kan? Nah, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kedua poin yang saya bagikan ini, yaitu bagaimana kita perlu siapkan hati kita, apa yang harus kita siapkan untuk menyembah Tuhan, yaitu yang pertama hati kita, dan yang kedua yaitu seluruh hidup kita. Apapun yang kita miliki, jadikanlah itu sarana, jadikanlah itu alat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan melihat dari atas bahwa anak-anak SD Kristen Elim dari kelas 1 sampai ke 6 adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang selalu memuji Tuhan, anak-anak yang selalu menyembah Tuhan, ya kan? Saya percaya Tuhan pasti senang. Nah, biarlah kedua poin ini sangat memberkati kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik mau melakukannya dalam kehidupan. Nah, biarlah di dalam kita mau menyembah Tuhan, apa yang perlu kita siapkan yaitu hati kita, dan kemudian seluruh hidup kita, apapun yang kita miliki, biarlah itu menjadi alat kita untuk memuliakan nama Tuhan, ya kan? Karena firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami mau menjadi anak-anak yang selalu menyembah Tuhan, dan kami mau menyiapkan hati kami, seluruh hidup kami, apapun yang kami miliki, kami menjadikan itu sebagai sarana, sebagai alat untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak SD Kristen Elim dari kelas 1 sampai kelas 6. Tolong berkati mereka, berikan mereka hikmat dalam pembelajaran, biarlah mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam Tuhan, anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa buat guru-guru SD Kristen Elim semuanya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam membimbing adik-adik SD Kristen Elim semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya.